Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Fahrendra dengan NIM 2338025. Saya akan menjelaskan mengenai tentang book selection concept. Ini adalah tugas dari desain produk dengan dosen pengampu Bapak Wanda. Di sini saya memilih produk lemari berdasarkan jenis material pembentuknya. Yang pertama adalah lemari kayu sulit, lemari kaca, lemari besi, lemari kayu fabrikasi, dan lemari dari plastik. Dan ini adalah skor yang saya gunakan nantinya dalam memberikan penilaian dari kelima jenis lemari tadi. Pertama ada best of the best, selanjutnya ada much better, a little better, same, a little worse, much worse, worst of the worst, dengan masing-masing bobot. Yang pertama +3, +2, +1, 0, -1, -2, dan -3. Nah, ini adalah final value based on weight. Nah, di sini sudah terlihat beberapa kriteria penilaian yang akan kita gunakan nantinya. Yang pertama ada cost atau biaya, selanjutnya ada comfort, kenyamanan, durable, ketahanan, like, suka, status, find atau ditemukan, storage, penyimpanan, benefit, manfaat, dan appearance atau penampilan. Di sini sudah terlihat ada kelima jenis lemari tadi, lemari fabrikasi, besi, kaca, plastik, dan solid. Yang menjadi poin utama dalam penilaian kita pada kesempatan kali ini adalah comfort atau kenyamanan dalam pemakaian kelima jenis lemari itu nantinya. Baiklah, langsung saja kita bahas dari segi biaya atau cost. Di sini kita memberi patokan kepada lemari dari kayu fabrikasi, karena kayu fabrikasi selain memiliki harga yang menengah, dia juga mudah didapatkan. Selain itu, bahannya mungkin dari kayu yang mudah juga untuk didapatkan. Pertama ada lemari besi. Lemari besi memiliki harga yang cukup mahal daripada lemari kayu fabrikasi. Lemari kayu fabrikasi berkisar antara 1.200.000, ya 1.200.000, sedangkan lemari besi berkisar antara 1.400.000 ke atas, mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Selanjutnya ada lemari kaca. Lemari kaca memiliki harga di kisaran 1,5 juta, dan ada lemari plastik. Lemari plastik mungkin hanya ratusan ribuan memiliki harga, dan lemari kayu solid ini memiliki harga yang cukup mahal di pasaran, berkisar antara 2 juta ke atas. Selanjutnya kita membahas kenyamanan atau comfort. Kenyamanan di sini mungkin lemari besi kurang nyaman digunakan karena selain material yang digunakan cukup berat, dan hasil produk yang didapatkan di sini mungkin berat juga, karena lemari yang besi ini jika tidak berfinishing yang bagus, maka akan dapat merusak atau menggores lantai dan furniture lain yang ada di rumah atau di tempat dia diletakkan nantinya. Selanjutnya ada lemari kaca. Lemari kaca mungkin juga kurang nyaman digunakan karena jika tidak berfinishing yang bagus, maka nantinya akan dapat menimbulkan bahaya bagi penggunanya, ya seperti itu. Selanjutnya ada lemari plastik. Lemari plastik mungkin sangat tidak nyaman digunakan karena di sini lemari plastik banyak yang asal jadi yang mungkin kita lihat. Karena mungkin dengan harga yang relatif murah tersebut, maka barang yang didapatkan mungkin tidak dapat berharap banyak dari hasil barang yang didapatkan. Selanjutnya ada lemari kayu solid. Mungkin di sini kenyamanannya mungkin sangat bagus karena dengan harga yang mahal, dengan kualitas bahan pembuat yang bagus, maka hasil yang didapatkan juga sangat memuaskan nantinya jika dilakukan dengan finishing yang bagus. Di sini kayu
solid banyak digunakan di keluarga menengah ke atas karena kenyamanan dan keindahannya mungkin nanti ya. Mungkin kita bahas selanjutnya. Selanjutnya ada durable atau ketahanan. Mungkin di sini ketahanan lemari besi yang paling bagus di antara kelima jenis lemari ini. Kenapa? Karena lemari besi sangat tahan terhadap apapun mungkin. Contoh terhadap rayap, ya mungkin tidak mungkin rayap memakan besi. Selanjutnya mungkin nantinya yang menjadi masalah utama bagi lemari besi ini adalah korosi atau karat. Mungkin kekaratan terjadi jika lemari besi ini terkena kayu atau kelembapan yang tinggi di suhu ruangan tersebut. Jika stabil-stabil saja, ya mungkin lemari besi akan tetap tahan dengan bentuk yang seperti ini. Selanjutnya ada lemari kaca. Ketahanan dari lemari kaca mungkin kurang. Kenapa? Karena lemari kaca ini jika berbenturan dengan barang yang lebih keras dari kaca ini, maka nantinya akan mudah pecah lemari kaca ini. Selanjutnya ada lemari plastik. Lemari plastik dengan ketahanan yang cukup mungkin sangat kurang. Kenapa? Karena lemari plastik ini gampang nantinya jika diletakkan dengan barang yang kapasitasnya lebih, maka akan mudah patah dan ya ketahanannya sangat kurang karena dari bahan yang lunak atau dari material yang cukup lunak. Misalnya dari kayu solid, mungkin ketahanan dari kayu solid kurang. Karena apa? Karena untuk jangka waktu yang sedang dan lama nantinya pasti akan mudah untuk dimakan oleh rayap. Selanjutnya ada durable atau selanjutnya ada tadi kita bahas tentang durable ya, tentang suka atau like. Ya, mungkin di setiap orang dan sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan status atau apa namanya, atau duit seseorang, maka dia akan menyesuaikan harga nantinya. Dari yang mana dia pilih tergantung dari harga dan apa yang mereka perlukan nantinya dari kelima lemari ini. Selanjutnya ada status. Nah, di sini status mungkin lemari plastik agak kurang karena lemari plastik biasanya digunakan oleh kalangan menengah ke bawah, dan lemari kayu solid sering digunakan pada orang-orang yang berstatus tinggi atau di rumah-rumah yang mewah. Nah, itu makanya saya mengasih nilai 3 pada status dari kayu solid ini. Dan find atau ditemukan, ditemukan mungkin, nah mungkin kelima lemari ini ditemukan berdasarkan apa ya, kebutuhan dari orang yang menggunakan lemari ini. Seperti kayu fabrikasi mungkin sering digunakan di fabrikasi, plastik, solid dan kaca mungkin sering digunakan di apa namanya, di rumah-rumah ya. Rumah-rumah, ada juga di kantor, di tempat-tempat lain. Sedangkan lemari besi lebih sering digunakan di sekolah, kampus, dan mungkin kantor dan tempat-tempat lainnya. Misalnya ada storage. Nah, storage atau penyimpanan. Di sini kita bisa lihat penyimpanan dari kayu besi ini mungkin lebih banyak ya, karena dia menyimpan dokumen-dokumen dan barang-barang yang seperti uang mungkin bisa jadi. Maka penyimpanannya mungkin cukup besar daripada barang lemari-lemari yang lain. Dan di sini lemari kaca, kenapa penyimpanannya negatif 1? Karena di sini jika lemari kaca diletakkan barang yang lebih berat dari kapasitasnya, mungkin lemari kaca akan gampang pecah nantinya. Misalnya ada lemari plastik, mungkin bisa sama-sama kita tahu, lemari plastik ini tidak dianjurkan untuk meletakkan barang-barang yang berat atau cukup mungkin sedikit berat, mungkin tidak, karena nantinya akan membuat lemari plastik ini menjadi cekung karena bahan yang lunak tadi. Selanjutnya lemari kayu solid. Lemari kayu solid di sini
mungkin kita kasih nilai 1 karena ya cukup besar penyimpanannya dan biasanya biasanya meletakkan pakaian dan mungkin ada juga letakkan pakaian dan mungkin barang-barang lainnya. Selanjutnya ada benefit. Nah, benefit atau manfaat. Nah, lemari besi ini mungkin hanya digunakan untuk meletakkan dokumen saja. Kenapa begitu? Karena ya lemari besi ini didesain untuk menyimpan barang-barang berharga dan biasanya dokumen-dokumen rahasia, uang atau perhiasan. Nah, biasanya letakkan di lemari besi. Nah, selanjutnya ada lemari kaca. Lemari kaca mungkin hanya digunakan untuk meletakkan barang-barang hias di rumah. Nah, gitu. Atau biasa digunakan di etalase ya. Etalase kan digunakan untuk meletakkan barang-barang yang seperti cenderamata dan lain-lain di rumah ya. Lemari plastik biasanya digunakan sebagai bahan meletakkan pakaian dan kalau di rumah biasanya meletakkan apa? Meletakkan barang-barang atau permainan anak ya, sebagai gudang tempat permainan anak. Makanya kita kasih nilai 1. Ya mungkin cukup banyak fungsinya dari kedua lemari yang sebelumnya. Misalnya ada lemari dari kayu solid. Nah ini manfaatnya banyak digunakan di kalau lemari kayu solid untuk pakaian ada. Selanjutnya untuk apa namanya? Untuk diletakkan di dapur, biasanya untuk meletakkan perabotan dapur, nah, bisa juga. Nah, mungkin masih banyak lagi yang lain. Nah, karena itu kita kasih nilai 3. Selanjutnya ada appearance atau penampilan. Dan kelima ini penampilannya sangat kurang dalam lemari besi karena bentuknya yang sederhana dan monoton sehingga lemari besi ini sangat kurang ya dari segi penampilan. Selanjutnya ada lemari kaca. Lemari kaca ini karena dari bahan material kaca, maka penampilannya cukup bagus diletakkan di rumah-rumah karena menambah elegan ya. Selanjutnya ada selanjutnya ada lemari plastik. Lemari plastik ini cukup kurang ya, karena lemari plastik ini dari bahan yang murah, makanya mendapatkan bentuk yang sederhana, yang kurang enak dipandang, namun ada juga yang memvariasikannya dengan stiker-stiker untuk menambah daya tarik nantinya dari lemari plastik. Nah, lemari kayu solid, di sini saya letakkan +2, karena lemari kayu solid, walaupun dia cukup bagus dengan pahatan-pahatannya, namun warna yang dihasilkannya ya warna kayu aja sering kita lihat kan, cukup monoton karena itu ciri khas dari kayu solid ini sendiri. Makanya kita kasih nilai +2. Nah, ini adalah nilai hasil dari kelima dari 5 lemari tadi. Lemari kayu solid menempati posisi pertama sementara ya. Nah, di sini kita weight atau penilaian dari kita. Di sini kita membahas sesuai yang saya bilang tadi. Kita akan membahas mengenai comfort atau kenyamanan. Kita akan fokus pada kenyamanan, maka kita kasih nilai tinggi dari kenyamanan. Selanjutnya ada cost atau biaya. Ya, selain kenyamanan kita juga membahas biaya, tentunya diperhatikan. Dan di sini ada durable, ketahanan, benefit, manfaat, dan penampilan. Itu yang kita pilih. Selebihnya kita kasih nilai 1 karena jika 1, 2, 3, 4, 5, jika kelima kriteria ini dipenuhi, maka bisa kemungkinan besar pemasaran nantinya akan bagus. Nah, ini adalah hasil perkalian yang kita dapatkan dari hasil perkalian yang kita dapatkan antara nilai yang ini dengan weight. Saya dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, hasil perkalian ini jika kita totalkan, maka tetap kayu solid menempati posisi pertama dari penilaian kita pada kesempatan ini.
Dengan nilai 25, kayu solid menempati posisi pertama. Selanjutnya ada lemari plastik dan lemari besi, dan terakhir lemari kaca. Nah, mungkin sekian hasil penyampaian saya ini, dan sedikit saran dari saya dalam memilih barang atau dalam memilih sebuah lemari nantinya, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tentukan sesuai keinginan diri. Yang kedua, sesuaikan dengan desainnya. Dan yang ketiga, sesuaikan dengan anggaran. Nah, ini yang kita tentukan tadi. Selanjutnya, pilih kualitas dan tampilannya. Nah, di sini kualitas terlebih dahulu, baru penampilan. Selanjutnya adalah perhatikan cara perawatan. Kita pilih mana lemari yang lebih mudah perawatannya nantinya. Nah, dari kelima kriteria ini nantinya, mudah-mudahan kita dapat menemukan lemari yang cocok, dan selain itu dari penilaian yang telah kita dapatkan, mudah-mudahan dapat membantu dalam proses penjualan nantinya. Dan mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.